Dan aku dari awal ketemu, aku udah memprediksi kayaknya ibu nih MBTI-nya ini deh. Betul. Terus akhirnya waktu itu kita coba tes, bener. Oh iya. Sama prediksi aku, nama mama aku MBTI-nya sama kayak ibu. Oh, oke. Jadi aku tahu cara approach ke ibu tuh gimana. Panjang monolog nih saya sendiri, tapi tiba-tiba ya sekitar 30 menit sebelum diambil scene itu, Mas Kun datang ke ruang istirahat kita ngomong, Mbak, ini mau saya rubah semuanya. Mbak pakai kata-kata sendiri aja. Aku tahu. Ya kan? Pakai kata-kata sendiri aja, pokoknya yang enak buat Mbak. Dang. Don't worry too much about your kids karena saatnya kita semua gantian nemenin ibu. Kak Renata, Iya. aku punya sebuah pertanyaan. Apa tuh? Deg-degan deh jadinya. Harus deg-degan emang ini. Harus deg-degan. Apa hal yang nggak boleh hilang dalam hidup Kak Renata? Yang semua boleh hilang, tapi ini satu nggak boleh nih pokoknya. Nggak Harus boleh kita ya? keep nih. Apa tuh? Kalau aku jujur duit. Bukan kacamata ya? duit nanti bisa beli kacamata soalnya. Karena semua butuh duit gitu. Betul, butuh duit. Selain keluarga, duit juga. Enggak ya, enggak Bener. gitu ya. Enggak gitu. Oke, tahu. Kalau aku duit, kalau Fatah? Aku keluarga dong. Oh, keluarga. Iya dong. Kalau yang hadir di sini juga kayaknya jawabannya mirip-mirip Fatah nih. Siapa tuh Kak? Siapa tuh nih? Kak? Sudah bersama kita Mbak Lulu dan Sofia. Sofia. Dari film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Judulnya juga udah deep Dari banget ya. judulnya deep banget ya. Heeh. Langsung aja kalau gitu. Langsung aja kita. Sebenarnya ini film soal apa sih? Dan boleh nggak perkenalin karakter kalian di sini sebagai apa? Saya Lulu Tobing berperan sebagai Yuke, istrinya Ibnu Jamil yang berperan sebagai Aldo. Dia di sini, jadi saya istrinya editor film gitu ya. Aldo pekerjaannya itu saya punya 3 orang anak-anak yang keren-keren, baik-baik. Ada Yasmin Nepper, Keisha ini, dan nanti kenalin sendiri ada Jordan juga sebagai Carlo. Saya bekerja sebagai ibu guru yang dicintai murid-muridnya. Ibu guru apa? Kalau boleh tahu? Ibu guru. Ada mata pelajaran tertentu nggak? Pelajarannya apa wali Aduh, kelas? nggak nanya lagi apa ya itu? Wali kelas Kak, wali kelas. Ya udah, oke, wali kelas. Kalau Sofia. Aku Sofia Shiren, di sini berperan sebagai Kenya, anak dari ibu Yuke. Oh, baik sih ya. Kayaknya di sini itu anak tengah, terus dia karakternya sangat ambisius, dia pinter banget emotionally, terus dia pinter dalam sekolahan juga, dan dia bercita-cita buat jadi psikolog anak biar bisa bangun sekolah supaya ibunya bisa jadi guru. Oh, Keren nggak tuh anak aku? Selamanya ya kan? jadi guru. Keren. Ceritanya mulia banget. Cerita mulia bener. Biasa anak kedua beban agak berat ya. Kalau di sini juga berat beban. Sedikit. Enggak, bukan beban, cuman kayak di sini tuh kayaknya merasa kalau karena dia yang paling pintar di antara anak-anaknya ibu, di antara anak-anaknya ayah, kayaknya itu paling pintar. Jadi dia tuh ngerasa kayak keluarganya dia tuh ngelihat dia karena dia pintar doang. Jadi dia mau dilihat selain dia pintar gitu. Tapi Sofia di sini masih SMA? SMA. Oh, udah Yes. meranjak dewasa ya. Iya. Ini umur-umur ini nih pencarian jati diri Pencarian ya, jati Dek, ya. diri. Jadi sensi abis dia di sini. Mulai muncul tuh perasaan-perasaan. Ibu juga sensi gitu. abis gitu sehari-hari. Ibunya keribo ngurusin 2 anak yang beranjak dewasa dan beranjak remaja. Ngomong-ngomong soal film ini, kenapa sih mau ngambil karakter ini, mau ngambil film ini? Ada nggak? Kenapa alasan tertentu? Filmnya sebenarnya karakter Yuke tuh berat ya. Agak maju mundur sih untuk nerimanya karena ini karakter yang spesifik yang kita nggak banyak temuin di kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi kemudian baca skripnya keseluruhan,
bagus banget gitu ya, menyentuh hati sekali dan membawa pesan yang baik gitu. Jadi ya diterima dengan bantuan segala narasumber, sutradara dan lawan main yang jago-jago ini. Kalau Sofia? Kalau aku ngerasa aku bisa jadi kayaknya yang bagus di sini karena aku sendiri anak tengah, terus aku juga saudaranya banyak kayak Kenya, terus aku juga deket banget sama keluarga aku, sama ibu, dan I've always wanted to play in a family drama movie kayak gini. Terus aku baca skripnya kayak seru banget, aku tertarik banget. Kayak melihat dirimu. Iya, Loki begitu. Jadi Abis kayak juga berarti ya. tapi bukan aku abis, tapi bukan kayak dalam pelajaran gitu-gitu. Iya, Dalam hal lain. Dalam hal lain, betul. Berarti karakternya ini sama Sofia sendiri agak mirip ya? Iya, karena di sini tuh ceritanya kayaknya deket banget sama ibu. Terus dia punya kakak yang umurnya deket, walaupun sering berantem dan segala macam dia tetap deket. Terus punya adik cowok, dan aku juga in real life juga kayak gitu. Aku deket banget sama kakakku walaupun cowok, tapi ya Mengemong mirip-mirip lah sama Kak Kesha gitu. Terus aku juga deket banget sama adik aku yang cowok. Jadi kayak ngerasa kayaknya aku bisa deliver kayaknya dengan baik gitu. Cuman pindah rumah ya, Dek? Iya, jujur. Kalau Mbak Lulu sendiri ada kesamaan nggak? Ada kemiripan nggak pas baca skrip dan dapet karakter ini? Berbeda, berbeda dengan anak aku. Tapi memang kadang-kadang kita memang nemuin karakter di film yang memang beda sama kita, dan kita harus usaha untuk menjiwai supaya kita bisa mendeliver dengan baik tanpa ada persamaan di kehidupan kita yang sehari-hari gitu. Itu jadi tantangan tersendiri mungkin ya kalau karakternya Pasti beda banget. iya, itu menarik. Tadi sempat di-mention sama Mbak Lulu kalau agak berat ngambil ini sebenarnya maju mundur. Sebenarnya apa sih yang paling bikin banyak kepikiran gitu? Takut kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan gimana tuh? Karena ini karakternya yang tadi aku sebut tidak biasa kita temui di kehidupan hari-hari gitu. Jadi memang mesti banyak cari tahu dan banyak ngobrol sama para narasumber yang bisa membantu untuk pembentukan karakter itu sendiri gitu. Risetnya banyak berarti ya, Mbak? Kayak Cukup lah. Ngomong-ngomong kalau di lokasi syuting, gimana sih kalian apa ya dinamikanya gitu? Apalagi ini kan harus ibu dan anak harus kayak klop banget gitu loh. Mungkin lebih seru pas kamera off. Oh Iya, benar. karena Segitu hangatnya kami gitu ya. Kalau umpamanya kamera on kan memang lagi ada konflik gitu. Jadi kita agak redup sedikit. Tapi di sehari-hari kita syuting gitu ya, ini cahaya banget. Ini periang banget yang suara dia ada di mana-mana gitu. ekstrovert parah berarti ya. Dia periang sih. Jadi kalau kita sebenarnya kita punya kamar masing-masing untuk istirahat, tapi kita kadang-kadang nyatu satu kamar terus ngobrol-ngobrol kayak beneran keluarga sendiri. Main gitu. kartu. Main kartu. oke. Mereka ini mungkin generasi ini ya suka banget games. Aku sementara nggak suka games, jadi suka dipaksa. Ibu main dong. Aduh, jadi keikut nggak? Tetap main nggak suka. Enggak, ibu nggak pernah mau kita ajak main kartu, tapi kita sering ngobrol. Mau di set waktu off cam juga kita sering gandotan, misal kita lagi nunggu ngeset, kita duduk di sofa yang sama terus peluk-pelukan gitu. Kita sama, love language-nya semuanya physical touch. Iya. Jadi ya nempel aja ya, Clingy peluk. ya. Iya, lucu banget anak-anak ini. Sebelumnya udah pernah kenal tapi Belum. oh berarti baru. Iya, ini baru satu proyek kita bersama ya ibu. Semoga Iya. kedepannya kita sering-sering. Amin. Kamu nggak boleh hilang ya. Nggak boleh Amin. Berapa bulan waktu itu kalian dari syuting, dari proses sebelum? Sebenarnya kita cukup Singkat ya? cepet sih, cukup singkat. Kita syuting total cuma 20 hari ya ibu ya. Iya. Cuma 20 hari terus Kayaknya aku sedikit agak banyak ya. Ibu agak banyak. Iya sih. Kamu enak ya. aku 19 hari doang. Aku sedikit agak Ibu agak banyak. banyak. Tapi ditambah dengan proses reading, ada bondingnya gitu. Jadi ya sebulan lah. Sebulan aja udah erat banget ya. Iya. Kalau selain di lokasi syuting ada nggak kalian ketemu
di mana gitu? Kita main. ibu kemarin ngajakin rock climbing sampai sekarang belum jadi tau kan. Rock climbing luar biasa ngajakin. Wall climbing. Ngajakinnya bukan ngopi-ngopi tapi wall climbing ya. Karena tim BTS kita ada yang wall climbing, jadi pas lihat menarik juga, yuk. Tapi ya cuman gitu. janji-janji Janji-janji palsu, sampai palsu. sekarang belum kesampaian. Apa di sini harus diresmikan kali ya? Kapan Iya. gitu? Kapan? Kayak Kapan tetep aja? Jordan Tim promo ayah. gimana nyatuin jadwal kita, pusingnya minta ampun. Wall climbing sambil promo sambil wall climbing. Tapi emang Menarik. suka kegiatan-kegiatan yang agak-agak ekstrim gitu kan? Enggak atau sih, pengen kalian nyoba aja kayaknya Hal yang seru. baru gitu ya. Iseng Kayaknya aja. seru Iya, banget. betul. Seru sih kelihatannya ya. Seru kelihatannya ya. Biar makin seru kalau gitu kita main dulu. Ada Ada hadiahnya nggak? Ada. Apa tuh? Terima kasih. Kita berdua. Terima kasih dari kita. Ini gampang banget Betul. pertanyaannya. Tinggal pilih this or that ya. Oke. Yang Oke. mana? Dua-duanya boleh langsung jawab kali ya. Barengan. Oh, oke. Dua-duanya aja Varian barengan dulu ya. deh. Aku bacain dulu ya. Ceritain semuanya ke ibu atau dipendem? Kalian nih, kalau kalian. Aku ceritain semuanya sih. Kalau Mbak Lulu Dipendem. Dipendem dulu. dipendem dulu. Sampai enak moodnya baru. Baru ceritain. Berarti kalau Sofia apa-apa cerita mama ya? Iya, aku kalau curhat tuh selalu ke mama. Walaupun udah sempet curhat dulu ke teman atau ke siapa, pasti aku curhat juga ke mama. Ke mama. Iya. Kalau di film ini tipenya Sofia yang cerita Terbuka juga kah, atau atau? pendem? Dia bisa pendem kalau dia mau, bisa cerita kalau dia mau. Jadi dia pikir nih, ada yang mau dia ceritain, ada yang enggak. Tapi most of the time kayaknya ini dipendem sendiri dulu, terus dia cari cara kayak gimana caranya biar masalah ini selesai dulu, baru cerita ke ibu. Oh, Gitu. problem solving di dia ya ternyata ya. Iya, tapi kalau misalnya ada masalah yang nggak berjalan sesuai rencana, dia nggak bakal diceritain. Oke. Oh berarti tunggu selesai dulu bener-bener harus Iya, bener-bener sampai kasih tahu selesai. dia udah selesai Jadi kok. ceritanya gini, Bu, jadi kemarin Ken tuh gini, tapi akhirnya Ken udah selesaiin kan gini. Oh gitu. Iya. Itu biar ibunya nggak khawatir mungkin ya. Betul. Ibu menerimanya gimana? Oh ya udah gitu ya. Tapi ada juga kok yang dia langsung keluarin gitu ya, dan ibunya ya lucu aja ngelihat umuran kayak gini dengan proses kehidupan yang masih Itu pun ceritanya very subtle. Jadi nggak langsung kayak ibu Iya. jadi gini. Iya. Tipis-tipis dulu, tipis-tipis. Baru gitu. tapi dia lebih dibandingin kakaknya Oh, di film iya. ini ya. Berarti dia yang paling terbuka. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Dimarahin ibu atau didiemin ibu? Didiemin sih. Didiemin. Kalau Mbak Lulu Dimarahin. dimarahin. Kayaknya tertekan deh ngeliat ibu kita diemin kita gitu ya. Udah sekalian keluarin aja deh gitu. Iya benar. Oh iya, Jangan sampai nggak balik. Maksudnya aku nggak mau didiemin mama. Nggak mau dimarahin marah. aja. Dimarahin. Kalau di film ini ibu gimana? Lebih suka marah-marah apa? Enggak dong, ibu Ibu baik nggak marah. sekali. Iya, baik sekali. Kalau diem gitu ya. Jadi kalau mau kamu nakal pun ibu nggak pernah marah ya? Emang nggak pernah ada yang nakal. Oh gitu. Enggak. Kita semua anak Baik baik. semua. Anak baik semua. Oh, Gitu. terlihat green flag nampaknya ini ya. Oh, memang. Oh memangnya dia percaya. Bagus banget. Selanjutnya Karenata. Selanjutnya dilupain atau ngelupain? Aduh. Ngelupain. Susah ya. Ngelupain. Ngelupain. Sofia? Aku ngelupain sih. Sama. Ngelupain kayaknya perih ya. Kok gitu sih? Gitu. Iya. Sama kan kayak di film ini dilupain pasti Iya. iya getir. Jadi dilupain ya. Oke. Ngelupain. Biar tidak terlalu sakit. Biar tidak terlalu sakit, betul. Selanjutnya acting nangis atau acting adegan horor? Nangis dong. I enjoy doing both sih. Nangis. Mungkin bisa karena biasa ya. Dari sinetron kan aku udah terbiasa dengan adegan nangis gitu. Daripada horor lebih susah buat emosional aku. gitu ya. Kalau Sofia? Aku pede dua-dua sih. Bagus ini. Percaya dirinya bagus banget ini. Aku kalau masalah nangis aku jago banget. Oh iya. Jago Bener banget. nggak ibu? Dia apa sesenggukan bisa nangis. Itu harus berapa lama dari tag gitu langsung Enggak lama. Enggak lama. Asalkan aku tuh kalau misalnya ada yang mancing sama dialognya,
Terus aku udah in character, aku udah bisa kayak 2 detik juga udah bisa nangis. Wow, mari kita lihat Sofia nangis di sini. Oh, jangan dong. Jangan dong. Makanya harus nonton ya. Nonton aja kalau mau lihat aku nangis. Kalau lihat Sofia nangis. Tapi nonton. Sofia buat keluar dari karakternya itu mudah juga kah atau agak lebih sulit gitu dibanding masuk? Aku kalau keluarnya lebih gampang daripada masuk, of course ya, karena kayak kan aku kalau udah masuk karakter aku udah bukan jadi diri aku sendiri kan, sedangkan kalau keluar tuh aku cuman tinggal ya udah keluar aja, udah cut tuh aku udah bisa keluar dari karakter. Lepas aja gitu. Iya. Keren banget ya. Iya, kalau Mbak Lulu Jago gimana? banget ya. Kalau Mbak Lulu gimana? Apalagi suka main drama. Iya, Pasti kesedihan-kesedihan Iya, itu. kesedihan-kesedihan kan pasti menumpuk. Untuk memudahkan aku memerankan karakter tersebut, aku terusin aja itu karakter sampai film selesai. Nanti begitu film selesai baru deh ngumpul bareng teman-teman, detox lagi dari nol oke, lagi oke. gitu. Jadi diri sendiri lagi gitu kalau. Oh, kalau masuk mungkin aku bisa sambil dengerin lagu yang menurut aku cocok sama karakternya gitu. Kalau keluar mungkin Nggak ada langsung keluar ya. di beberapa take ada yang masih aku ke bawah. Oh, sampai ke bawah ke rumah gitu ada? Enggak, cuman Oh, kayak Kalau aku ada. Oh, Ya, nggak ibu apa-apa. iya. Karena Lanjutin kan besok pagi. sampai selesai baru. Betul. Kadang-kadang banyak yang ketemu kita, teman-teman kita nggak ngerti bahwa kita lagi bawa karakter itu gitu. Oh, sampai ketemu temen pun kayak gitu bisa. Kok lu jutek banget sih, kok lu ini banget sih, kok lu ini banget gitu. Oh, Padahal oke. kita nggak ada maksud, Tapi lagi emang ke bawah kebawa aja. karakter aja. Ya nggak apa-apa ya, tiap profesi juga ada. Iya, bener ininya ya. Bener ya. Bete di kantor juga kebawa di rumah kan. Bener sih, Kak. Tapi kalau kelihat orang gitu nggak peduli berarti ya? Ya maksudnya ya udahlah, lo Udah. mau ngomong apa, yang penting gue melakukan yang terbaik untuk karakter ini gitu. Iya, selagi kita nggak sengaja untuk nyakitin, ini kan kita lagi bekerja Iya, ya. iya, Nah, iya. jadi sebenarnya nggak ada maksud jahat. Maksud yang penting ada. Terus tadi juga di-mention menarik, katanya kalau mau masuk ke karakter ada dengerin lagu. Lagu apa sih, penasaran? kalau untuk di film ini aku banyak denger lagu yang kayak Nadina Miza, Sal Priadi, Lagu Sedih-sedih ya, sendu-sendu iya, ya. lagu sendu. yang kayaknya cocok nih di film ini dan cocok sama karakternya gitu. Kalau aku spesifik nih satu yang aku masukin ke playlistnya kayaknya ada Bertaut by Nadina Miza. Oke. Aduh, itu sama orang tua ya, ya itu Iya. klop banget sih sama Itu ibu kan ya. soal ibu kan, Iya, iya, jadi iya. kayak ibu gitu. Kalau Mbak Lulu apa, ada lagu spesifik gak? Enggak sih, cuman aku sempat dengerin Chopang waktu ada adegan yang lumayan berat, tapi enggak sih, aku lebih yang butuh waktu untuk diem, nggak diganggu, nggak diajak ngomong gitu, untuk bisa Masuk. Terus balik lagi nih Mbak ke karakter masing-masingnya, kan ibu sama anak nih ya. Itu gimana cara Mbak Lulu sama Sofia membangun chemistry antara ibu dan anaknya itu? Untungnya anak-anak aku ini bukan yang diem-diem gitu ya. Jadi mereka memang begitu ketemu reading langsung deket gitu, langsung mendekatkan diri, nggak sungkan gitu. Jadi itu memudahkan banget untuk kita, jadi kita bonding juga ya, sempat Iya, ha-ha. jalan-jalan ke Cikini, ke kafe, kita main games gitu. Memang disengaja untuk kita ngambil kehangatan itu gitu. Jadi ya nggak sulit sih untuk ketemu chemistry sama 3 anak aku, nggak sulit. Dan aku juga emang orangnya clingy kan. Kalau sama orang yang aku nyaman, aku bakal ngoceh, aku bakal nempel-nempel. Dan Bu Lulu tuh karakter aslinya mirip sama mama aku. Oh, oke. Iya, jadi Apa yang paling mirip apanya? ini agak TMI. Tapi aku tuh suka banget nyari tahu soal MBTI orang. Oke. Dan aku dari awal ketemu, aku udah memprediksi kayaknya ibu nih MBTI-nya ini deh. Betul. Terus akhirnya waktu itu kita coba tes, bener. Oh iya. Sama prediksi aku, nama mama aku MBTI-nya sama kayak ibu. Oh, oke. Jadi aku tahu cara approach ke ibu tuh gimana. Gitu. Kayak approach mama sendiri Iya, ya. heeh. Dan dia bisa tuh, aku lagi ngapain tiba-tiba ada kepala dia di sini ngegelendot, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, ngegelendot aja gitu. Aku ingat Manja-manjaan tuh, gitu ya kita berarti. pernah take barengan, ada aku, ada ibu, ada kakak, ada Jordan, sama ada ayah juga. Kita lagi nunggu kamera ngeset.
kan nunggunya agak lama ya. Kita nunggu di samping set, kita nggak duduk. Cuman ibu lagi ngurusin wireless, ibu udah selesai ngurusin wireless, aku meluk ibu. Terus ibu ikutan meluk, terus Jordan ikutan meluk. Terus akhirnya semua berpelukan. Lalu selesai lah manis sudah filmnya. sekali ya anak-anaknya. Lucu banget ya anak-anak. Beneran kayak ibu dan anak ya. Tapi penasaran deh, dari 3 itu kalau boleh milih siapa sih yang paling manis? Mentang-mentang ada di sini tadi pilih Sofian nih tapi nih. Ada. Ih, semuanya baik-baik banget. Semuanya punya karakter yang beda, tapi satu garis. Mereka nggak nyusahin, mereka menyenangkan gitu. Mereka sangat sangat easy to love gitu. Jadi ibu juga gampang ya. Gampang anaknya nggak nyusahin Nggak soalnya. nyusahin. Berantem cuma mereka berdua aja gitu. Oke. Terus Tapi kita nggak pernah berantem, Bu. jangan dong. Nggak ada yang Jangan pernah ya, jangan berantem. Berarti we all love each other. Kalau di trailer aku lihat ada yang agak Nah, itu nonton. maksudnya ya. Oh, itu kakak ya. Tutupin deh. Udah muncul. Itu kakak ya yang berantem ya? Yang agak ada Yasmin, argumen. Yasmin. Oh, oke. Ya, tapi begitu ya. Berarti namanya kalau juga. sama anak tengah hubungannya baik-baik aja. Baik. Nggak ada keributan, nggak ada Baik-baik aja sih. Baik aja sih. anaknya terlalu baik, terlalu manis yang ini ya. Baik. Balik lagi tadi ngomongin soal trailer. Di trailer itu kan diceritain kalau ibunya ada penyakit. Betul. Sebenarnya apa sih yang membuat konflik di dalam film ini yang timbul dari si penyakit Penyakit ibu itu? Ada nggak? Boleh diceritain? Tapi ini film bukan tentang penyakitnya ya, Oke. tapi tentang si bagaimana keluarga menghadapi si ibu konfliknya ini. iya, konfliknya ini gitu. Yang timbul. Jadi karena adanya perubahan, jadi mesti ada kebiasaan yang berubah juga, mesti ada pengertian yang lebih gitu, mesti ada kesabaran yang lebih lagi untuk menghadapi si perubahan ini. Nah, konflik itu yang ada di film ini. Aku nggak mau ngomong banyak karena Soalnya nonton aja sendiri ya. takut kepelepasan. 13 gitu aja deh pokoknya. Pokoknya gitu ya. Pokoknya konfliknya perlu tisu. Iya. Berat banget kayaknya ya. Berarti yang nggak boleh ketinggalan pas nonton ini adalah tisu. Ya, tapi jangan khawatir guys, karena film ini tuh juga romantis, terus hangat banget. It's very heartwarming, nontonnya juga kalian akan ngerasa kayak lucu ya gitu. Lucu ya. Hubungan lucu keluarga ya. Iya. Hangatnya sebuah keluarga ditunjukin banget berarti di sini. Betul, betul. Oke. Buat Mbak Lulu nih, kan Mbak Lulu udah warawiri banget nih ya di sinetron, di film segala macem. Tapi ada nggak sih adegan atau yang sangat emosional itu di film ini? Banyak banget. Kalau Yang suruh paling- pilih dari awal sampai habis. Kalau Dari suruh awal pilih Yang satu paling nggak sulit bisa. gitu, yang paling kayak susah untuk menyampaikannya mungkin. Top 3. Oke, top 3 bagus. Top 3 Top 3 tanpa spoiler ya. tanpa spoiler. Scene ibu dan ayah di jembatan Kuningan. Nanti akan ada. Catat ya, jembatan kuning. Catat dari sekarang. Terus scene ibu di sekolah perpisahan. Iya benar. Sama satu lagi scene hujan-hujanan. Oh. Gak ada aku semua itu, cuma ada yang di sekolah. Dingin kok deh, nggak penting juga kamu ada. Dingin banget, masuk angin. Angin. Kalau Sophia apa? Kalau aku Top 3 nih. Ngobrol sama ayah di teras belakang. Oh iya, aku juga suka banget scene itu. Itu ya itu aku Ya, itu suka pokoknya sih. ya, Terus itu. ada yang ada di teaser juga ini yang waktu aku nangis. Itu aku juga suka, yang aku pakai baju merah. Ada di teaser, nonton aja di teasernya. Ada scene itu, terus Bingung ya ngomongnya takut. Iya, Baca deh. Kasihinnya aja, kasihinnya. sama scene-scene akhir sih. Ada 2 scene di akhir film yang aku suka banget. Yang satu di outdoor, yang satu di indoor. Ngerti nggak Ibu? Iya, yang itu. Maksudnya berarti yang di scene-scene akhirnya. Iya. Itu kan adegannya sulit ya. Menurut kalian itu yang paling ngena, paling sulit nggak? Paling sulit. Paling sulit. sulit. Itu Yang yang bikin ngomongin yang berat-berat. Yang paling sulit tuh mengeluarkan emosinya. Atau ada hal lain mungkin yang dialog Bikin sulit. kah? Heeh. Mengeluarkan emosi dengan dosis yang tepat.
Iya, benar, mengeluarkan emosi yang tepat. Iya, tidak berlebihan, tetap masuk akal, tetap mengena gitu. Dan tetap in character. Oh, sulit ya. Buat saya aja sulit ya. Buat aku yang denger aja sulit ya. Tapi jadi nggak terlalu sulit karena dibantu sama Om Kun, sama co-cast juga, sama kru semua juga dibantu banget sih. Waktu proses reading juga ada acting coach kita yang Secara tuh kaciprut. iya, Oh, terbaik deh. Tepuk tangan guys untuk Kak Ciprut of the acting coach. Terus sama antar pemain gitu ada dorongan apa atau ada dukungan apa sih kalau adegan-adegan emosional? Pasti dong. Ada nggak? Di sini yang sebelumnya aku bilang yang waktu aku nangis-nangis itu kan kita shotnya satu-satu kan. Waktu itu tuh covernya padat-padatnya satu-satu dan aku walaupun cast lain nggak kelihatan mereka tetap ngebantu aku mancing masih dengan emosi jadi aku dapat dorongan emosi dari yang lain juga jadi aku lebih puas gitu sama hasilnya. Dan teman-teman mainku ini mau diajak diskusi. Oh, oke. Enaknya itu gitu. Apalagi aku sama Ibnu ya. Ada beberapa scene yang kita diskusiin berdua. Bagus nggak? Enak nggak nih gitu. Oh, oke. Kita saling bertukar pikiran, bertukar rasa gitu ya. Dan ada juga satu scene, ini mungkin bisa ngejawab nyambung sama yang tadi. Panjang, monolog nih saya sendiri. Tapi tiba-tiba ya sekitar 30 menit sebelum diambil scene itu, Mas Kun datang ke ruang istirahat kita ngomong, "Mbak, ini mau saya rubah semuanya. Mbak pakai kata-kata sendiri aja." Aku tahu. Ya kan? Pakai kata-kata sendiri aja pokoknya yang enak buat Mbak. Dang. Sementara aku udah hafalin yang itu, udah jadi gitu yang itu. Akhirnya aku harus nulis-nulis lagi. Itu bagus banget sih, Bu. Dan Itu aku bagus diskusiin sama semua yang ada keluarga aku ini. Gimana? Oke nggak gitu? Karena kita bisa nonton sedikit kan hasil dari si yang aku bikin itu kata-katanya. Itu lumayan ngebantu diskusi dari mereka, bantuan dari mereka gitu di saat-saat yang SOS. Itu bagus banget guys. Kalian harus merhatiin kita semua di situ karena itu sebagus itu. Aku suka banget sih itu. Itu salah satu scene favorit aku banget. Karena Waktu itu tuh monolog ibu. itu tuh hangat banget. Terus Oke. kayak kelihatan banget family gitu. Berarti ini bukan scene sedih ya? Sedih Ya, banyak sedihnya, banyak hangatnya. Banyak Kayak hangatnya. warm gitu nggak sih? Pokoknya nanti bawa pulang ke rumah tuh komplit rasanya. Iya, benar-benar. Full Nggak cuma hatinya. sedih tapi ada hangatnya juga ya. Terus kalian kalau habis nonton tuh pasti ada perasaan kayak pengen peluk keluarga satu-satu. Itu tadi lebih baik nonton sama keluarga biar langsung dipeluk nggak sih? Iya, Bisa. jadi film selesai nih. biar nggak kejeda dulu, biar nggak gitu. Kalau udah pulang dulu udah hilang kan feelnya pasti. Udah hilang. Berarti yang monolog itu Mbak Lulu bikin sendiri dari hati sendiri gitu? Ibunya dengan benang merah yang ada gitu ya, jangan nggak keluar dari konteks yang ada di skrip gitu, tapi disuruh rubah lagi semuanya yang enak diucapkan oleh Yuke gitu ya, dan tetap harus yang menyentuh hati. Nah itu PR, itu kayak militer sih. Tiba-tiba lagi kan? Tapi emang Mbak Lulu suka nulis apa gimana? Bisa kepikiran kalimat-kalimat indah, kalau kata Sofiatin indah banget. Mungkin karena ngikutin dari awal prosesnya gitu ya, udah tahu karakternya kayak apa, ceritanya kayak apa, jadi untuk ya kurang lebih sama lah ya intinya dengan yang ditulis oleh penulis di skrip, dirubah-rubah dengan kata-kata yang enak di kita, agak karena mendadak aja jadi shock gitu. Tapi kalau dikasih waktu mungkin bisa lebih santai gitu ya. Tapi memang aku dari dulu ada kesukaan menulis. Nah, zaman dulu suka nulis puisi. Dulu. Pantas tuh sudah terjawab, makanya indah sekali monolognya karena itu. Ini berarti paling dinantikan scene ya, paling penasaran nih. Nantikan monolog ibu. Nah Ibu setelah terlibat dari film ini nih, ada nggak hal baru yang dipelajari mungkin dari seorang ibu kah, dari peran seorang ibu atau dari seorang anak gitu? Dari Yuke. Dari gue ya. Kalau yang Keluarga dari mungkin secara keluarga. ya, bahwa dalam kondisi apapun gitu ya, apalagi ada perubahan yang menyedihkan gitu, kehadiran keluarga, pelukan keluarga, kasih sayang keluarga yang diperlukan
gitu. Itu sih yang aku dapetin di film ini. Kalau Sofia, pelajaran yang Kalau aku didapat. jadi lebih menghargai momen. Karena kayak we never know what will happen in the future, dan tiba-tiba banget itu yang mungkin bikin aku kayak oh iya ya, everything can happen out of a sudden, out of the blue. Jadi aku lebih kayak dulu aku tuh jarang videoin orang-orang sekitar aku waktu ada momen hangat atau momen yang sekiranya bakal jadi kayak ngangenin gitu. Cuman sekarang aku lebih kayak ini kayaknya seru nih, di videoin aja deh gitu. Biar ada kenangannya gitu. Biar ada kenangannya, Iya, iya, bener biar ada gitu. kenangannya. Biar kayak kalau kangen bisa dilihat lagi, oh kangen banget gitu. Asal jangan rusak aja ya HP-nya ya. Iya. Nanti hilang. Kan di backup doang. Dalam banget ngomong iyanya deh pernah. Pernah. Aku pernah ada video sejam gitu aku ngobrol sama teman aku, terus hilang karena memori aku habis. Sejam itu bikin Ya udah podcast. diulang ya. Sedih banget itu aku kayak Siapa tahu ada. sedih banget. Siapa tahu bisa lagi diulang lagi ya. Ya betul. Bisa. Cherish the moment you have with your closest people, guys. Asik. Tepuk tangan dong semuanya. Buat dari Sofia nih. Baik, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan netizen sekarang. Ada pertanyaan netizen nih dari @ismadamayanti4. Kalau karakter Kak Lulu bisa nyimpen satu memori terakhir sebelum lupa segalanya, kira-kira itu momen apa? Sedih banget ya Bu ya. Kak Lulu. Pertanyaannya. Waduh, sedih banget, berat bener ini kayaknya nih. Masa satu? Oh iya boleh, beberapa. Top 3. Ya, top 3 lagi. Di film kan? Ya, di film. Mungkin yang mau disimpan itu kebersamaan kami waktu di meja makan main game sama-sama. Ya Dek. Iya. Itu kayaknya yang paling hangat gitu, yang paling keluarga ideal. Keluarga seperti seharusnya gitu ya. Nah, kalau Sofia ada nggak? Waktu satu keluarga makan di meja makan sih. Ya, kayaknya sih meja makan. Meja makan itu sakral sih. Di meja makan sakral ya. Iya. Banyak hal terjadi di sana. Tapi yang waktu kita berlima ya Bu? Iya dong. Yang berlima ya. Yang berlima. Emang ada yang nggak berlima nih? Emang ada yang nggak Ada. Ada dong, ditegaskan. Lanjut dari @dims05. Ada nggak dialog yang paling susah dihafalin? Dari Mbak Lulu dan Sofia. Aku jujur gak ada sih. Oh, ada dikit. Sebenarnya udah hafal, cuman takut belibet aja, kayak gampang belibet gitu sampai harus take beberapa kali karena dialognya panjang, terus harus kena semua ke penonton, jadi kayak aku agak worry gimana ya? Worry nggak nyampe ke penonton, jadi harus benar-benar dimengerti dialognya gitu. Tapi akhirnya berhasil kan? Berhasil dong. Berhasil, mantap. Berhasil gak kan filmnya udah jadi? Oh iya. Karena kita juga dikasih kemudahan sama Mas Kuns gitu ya untuk mengucapkan dialog yang ada di skrip sesuai dengan kata-kata yang bikin kita nyaman aja gitu. Betul. Jadi itu memudahkan kita untuk nggak belibet. Betul. Tapi ada nggak Mbak Lulu? Mbak Lulu ada Nggak nggak yang sulit dihafalin? Untungnya nggak ada sih. Oh, nggak ada. Keren. Ya kalau belibet take 2. Paling Manusiawi, banyak berapa kali take? belibet. Manusiawi. Paling banyak berapa? Nggak pernah ngitungin. Tapi kita take cepet-cepet kok. Nggak banyak. Nggak banyak. Oh, Nggak ada yang satu nih sampai. langsung keren. Nggak ada yang banyak banget. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari @kentang.imute88. Kak Sofia. Kentang imut. Kak Sofia pilih mana antara masa depan dan keluarga? Tega-tega amat. Namanya lucu padahal Iya, imut. padahal imut, tapi pertanyaannya tega. Pertanyaannya tega. Kalau dari perspektif kayaknya sih dia pasti jawab keluarga. Kalau aku juga jawab keluarga, tapi aku bakal cari dulu solusi yang sekiranya dua-dua aman nih. Ke keluarga aman, ke masa depan aku juga aman. 50-50 ya. Gitu. 50-50. Kalau Mbak Lulu ada nggak Mbak Lulu?
apa? Pilih antara masa depan atau keluarga dan keluarga. Kira-kira apa? Nggak mau milih ya? Ya udah dua-duanya, Dua-duanya harus ya. dapet dua-duanya gitu. Berat ya pertanyaannya ya. Nggak suka ini pertanyaan kamu. Nggak suka. Itu dicatat ya, nggak suka immute. Immute pertanyaan kamu benar-benar deh immute. Oke, kita lanjut ke Filmnya Filmnya. lagi kalau gitu. kalau menurut Mbak Lulu sama Sofia sendiri, sosok ibu itu seperti apa sih? She's a very very warm person. Very loving ke anak-anaknya, mau juga ke anak muridnya, ke keluarga tuh benar-benar 100% lah. Terus apa ya? She's a very loving person and very lovely aja sih. Gitu. Kalau menurut aku, Ibu Yuke ini adalah pengingat, Betul. pembawa damai. Oh, oke. Jadi kalau pemersatu gitu ya. Terus dia apa ya? Dia yang juga ngatur semuanya. Backbone gitu ya, Bu. Iya, dia tiang keluarga. Dia Betul. segalanya buat Fondasinya keluarga. berarti. Fondasi Benar-benar. keluarga. Wow. Jadi begitu dia jangan Jangan begitu hilang. dia, kayak setiap momen Begitu dia dia- ingat lah ya. Begitu dia 13 Mei, jangan Begitu lupa. dia titik-titik lah pokoknya, titik-titik. Ini udah makin dalam nih, tapi pertanyaannya juga harus makin dalam. Kalau Mbak Lulu bisa ngomong langsung ke Ibu Yuke, apa sih yang mau diomongin? Yang kamu lakukan sudah baik, sudah cukup. Kayak sedih gitu ya dengernya. Kalau Sofia apa nih? Apa yang mau diomongin ke Mama Yuke? Kalau bisa ngomong langsung. Apa ya? Jangan nangis, Dek. Udah mulai mau nangis sih kayaknya. Udah mulai mau nangis. Don't worry too much about your kids karena kita semua saatnya kita semua gantian nemenin ibu. Oh. Aduh, I love you, sedih Ibu. banget sih. Ah, iya. Saatnya kita semua gantian Gantian. nemenin ibu. Iya. Sedih. Kalau Oke. masalah ibu nih emang Masalah ibu memang sangat selalu menyentuh. baik. Kita hampir di akhir. Betul. Hampir di akhir, tapi sebelum itu masih ada pertanyaan dulu. Kenapa sih penonton harus nonton film ini tuh, kenapa guys? Karena ada Ibu Lulu Tobing. Itu pasti nomor satu Itu ya. alasan Itu nomor pasti satu. nomor satu. Nomor duanya apa nih? Top 3 ya. Reminder bahwa di saat ada darah daging keluarga yang sedang luka hati, luka raga, itu mereka bukan pilihan gitu. Yang mereka perlukan, yang kita perlukan, yang sedang kesusahan adalah pelukan, kasih sayang, kesabaran, pengertian gitu. Jadi dengan harapan habis nonton film ini itu dibawa pulang ke rumah dan tidak melupakan keluarganya dalam kondisi apapun, makin banyak pelukannya, makin banyak kasih sayangnya, perhatiannya. Mantap. Terakhir. Dari Sofia belum? Sofia udah jawab tadi. Oh, udah. Karena ada Ibu. Jiwa raganya lagi nggak di sini. Iya. Jiwa raganya Aku lagi. nggak akan ninggalin kamu kok, tenang aja. Mau jangan dia. Please. Tapi iya sih aku setuju sama yang Ibu bilang tadi. Orang yang lagi sakit maupun itu jiwa atau raganya cuma butuh dipeluk, guys. Oh, Betul. betul. Jangan ditinggalkan. Ya. Betul. Peluk. Kita darah daging, kita Selalu. bukan pilihan. Betul. Oke. Baik, kalau begitu pertanyaan terakhir Kakak Fata. Pertanyaan terakhir sekalian Penutup. berpromosi nih ya, dengan film yang lain boleh hilang asal kau jangan. 13 Mei diajak sama-sama nonton. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari film ini sekaligus ajak penonton ya? Oh, udah ya. Udah itu aja, nggak mau nambah ya. Nggak mau nambah nih Nggak mau pesan-pesan nih. untuk Boleh dong, para pesan-pesan. ibu, para Ayo anak, diajak, para ayo ayah. nonton karena gitu. Boleh. Ayo. Nonton ya, biar makin sayang sama keluarganya. Ya, betul. Oh, 13 Mei 2026. 2026. Dah, 26 Kak. Gue ketinggalan kemarin gue. Jangan lupa nonton. Ada lagi Sofia yang mau ditambah?
Udah itu aja. Udah itu aja. Sampai ketemu kalian di bioskop tanggal 13 Mei 2026. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih. 13 Mei jangan lupa. Mantap.